الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Insya Allah, gimana suara adek lagi live? Wah, penontonnya cakep-cakep, tinggi-tinggi banget ini. Wah, lanjut bang katanya. Oke, nanti kita live lagi. Solawat masa nanya keranjang kuning? Nggak ada dong. Ini lagi solawat ya. Pokoknya bantu tap layar ya, biar bisa dapet. Banget sih. Orang lagi live nih. Mendingan main game. Main game mah diem-dieman, egois. Nih ada Ustadz. Assalamualaikum. Ustadz. Enggak. Iya, lagi live. Ya, pokoknya ikutin terus live Adek Jigo. Nanti saya posting juga di media sosial saya. Ribet bener sih. Ribet. Ria. Emang Jody, Bang Jody nggak ada Bang Ria sini. Bang Reza ada tuh. Assalamualaikum. Gimana? Udah pantas jadi Ustadz? Ustadz, Adek, jangan panggil Ustadz. Syekh. Ya, Syekh. Gitu. Boleh tambahin tan. Setan. Nih guru, Ya. masa lagi live ditanya bilang, oh iya bang, masa sholawatan sambil live kayak Ria gitu? Emang Ria sering sholawatan juga? Ria itu kalau ro'a bahasa Arab ya, ro'a melihat. Kalau ria memperlihatkan, mempertontonkan. Jadi tadi Bang Ade kan sholatullah itu, makanya dia bilang ria katanya kan. Kan wali itu yang bawain lagunya. Karena berarti wali ria. Paang. Karena mempertontonkan. Jadi kalau begitu pemahaman orang tentang ria, nanti banyak orang, ente kenapa nggak tarawih ke masjid? Saya takut ria Pak Ustaz. Ente kenapa nggak pergi haji? Saya takut ria Pak Ustaz. Ente kenapa nggak ikut pengajian kurban? Saya takut ria Pak Ustaz. Jadi ria ini mesti didudukkan masalahnya. Ada di sini kali ada warga namanya Ria kali. Ada Ntar dua. lagi dinasihatin sama Ustaz. Ini banyak yang nanya, lanjutin. Kapan dia disebut ria? Disebut ria itu ketika bertentangan dengan ajaran Islam. Ya kita sholat tarawih ke masjid. Ya pasti dilihat orang. Ya. Yang nggak boleh itu adalah ketika dilihat orang semangat. Pas nggak ada orang, loyo. Pas lagi sholat, kita sendiri tahu kalau kita ria. Gimana caranya? Waktu sholat tahiyatul masjid, kan dilihat orang nih. Iya. Oh, rakaat pertama Yasin. Wih, panjang dong Ustaz. Enggak selamanya juga panjang, bisa juga Yasin, Allahu Akbar. Saja. Rakaat pertama. Tapi kalau lagi sholat sendiri, iftitah, Fatihah, ayat satu nafas. Cepet dong. Namanya Imam Valentino Rossi. Kan lagi live, lagi diomelin. Jadi, ria itu kalau kita mempertontonkan amal. Adapun kita sholat tarawih, kita ke masjid, kita sedekah, bagi-bagi takjil, itu bukan ria, Mas Reza. Itu amal soleh. Bahwa kita dipuji orang, ya itu ujian hati. Ujian bakhil, ujian pelit, kita udah sanggup nih. Iya. Kita mampu memberikan harta kita. Ujian tenaga, kita udah sanggup datang ke masjid. Nah sekarang ujian hati. Ya kita minta sama Allah, ya Allah berikan saya kesabaran, keikhlasan, supaya saya beramal ini hanya karena Engkau. Itu untuk menghindari Ria. Menghindari ria, mempertontonkan amal. Tadi juga ada yang komen Ustadz. Ya. Dia bilang, hati-hati Bang Ade, kalau sholawatan sambil divideoin, takutnya dipuji banyak orang, nanti kena penyakit ain. Itu penyakit apa Ustadz? Emang ada? Ain itu bahasa Arabnya ain mata. Ain. Kenapa dia disebut penyakit ain? Karena berawal dari mata. Jadi begitu orang ngelihat Bang Ade ini kan orangnya ganteng kan. Maaf nih, baru Ustadz yang bilang ganteng. Yang lain bilang gak ganteng banget. Dilihat dari jauh. Dari dekat. Ya, dilihat kan. Lalu kemudian tidak semua orang senang melihat kegantengan Bang Ade. Oke. Gitu Mas Reza. Jadi ada juga orang yang, loh, kok dia kaya ya? Kok dia ganteng ya? Kok anaknya cantik ya? Kok keluarganya? Maka ketika tidak senang itu muncul hasad.
Hasad, dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Di situlah pintu setan masuk. Itu jadi penyakit. Jadi penyakit. Maka supaya kita selamat dari penyakit ain yang berawal dari tatapan mata diiringi dengan hasad dengki tadi, lalu setan masuk, selalu sertakan Allah. Jangan sampai lupa menyertakan Ustaz, Allah. contohnya nih seru. Oh, Bang Adi orangnya ganteng ya. Alhamdulillah. Oh, lafazkan apa? Kata namanya? lafaz. Antum tahu? Tasmiyah. Tasmiyah. Tasmiyah artinya menyebut nama Allah. Basmalah. Alhamdulillah. Oh, ini rumahnya bagus ya. Masya Allah. Tabarakallah. Ini anaknya. Alhamdulillah. Untuk menghindari Menghindari. Ini suaminya. Alhamdulillah. Ini suaminya. Innalillah. Jadi menyebut nama Allah artinya supaya kita jangan lupa bahwa sebenarnya ini bukan punya kita. semua karena Allah. Ya. Nah, Itu orang yang tabrakan. Iya. Nauzubillah. Itu pasti berawal dari lupa, lalai. Lupa doa. Lupa. Dia alpa sejenak. Tiba-tiba kaget. Maka kita ini sebenarnya fungsi dari semua doa-doa itu supaya kita sadar. Mau masuk toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Melihat wajah di cermin, Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Mau berangkat, bismillahirrahmanirrahim. 'Alallah wa atasamtu billah la haula wala quwata illa billah. Kenapa sih Islam ini doa? Supaya kita ini sadar. Sadar terus, nggak lupa, nggak lalai. Tapi yang namanya manusia pasti ada lupa, pasti ada silap, pasti ada lalai. Oke. Gejala untuk Penyakit. Bahwa orang kena itu kena gitu ya? penyakit ain itu dan maaf nih Ustadz, apakah hanya tentang hasad tadi? Apa ada yang bilang takutnya pujian itu juga bisa menyebabkan ain? Pujian yang berlebihan. Munculnya dari lalai. Wala takun minal ghafilin, jangan kamu lalai. Ketika kita sedang dipuji, makanya cepat kita balikkan ke Allah. Ustadz, mantap ya. Bang Adi, mantap ya. Bang ini, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Masya Allah, ini kehendak Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Cepat sadar bahwa ini dari Allah. Sehingga Allah menolong kita. Allah kirimkan malaikat yang menjaga kita. Tutup pintu setan untuk masuk. Setan itu wa min syarrin naffatsat, dari perempuan yang meniup-niupkan dalam bentuk sihir ke dalam buhul-buhul tali-tali simpul. Dia setan ini masuknya itu min syarril waswasil khannas. Lupa, lalai. Ketika orang itu lalai, lupa, di situ dia masuk. Dia seperti tikus yang sedang mengamati. Begitu dia ada kucing, Sikat. tunggu, masa kucing menjikat tikus ya? Tikus nyikat kucing. Ini tikus mau. Tikus ini mengamati. Iya. Sampai dia Tikus lengah. mengamati. Begitu dia lihat ada kucing, dia sembunyi. Begitu nggak ada kucing, dia Masuk keluar. langsung. Jadi setan itu Kayak gitu. Gitu ya. SOP-nya. Di saat kita lalai, Di situ dia datang, masuk. maaf nih Ustadz, Makanya nggak boleh lalai. ini tanpa sihir, maaf banget. Walaupun orang itu Saya maafkan. walaupun orang itu tanpa lewat jasa perdukunan gitu Ustadz. Jadi orang selalu menganggap setan itu ada ownernya, iya kan? Misalnya Bang Adi punya setan. Ini salah satu, salah satu sahabat saya, maksudnya. Misalnya ada setan. Tiba-tiba jadi Lalu setan. dianggap, setan, ganggu dia. Enggak selamanya begitu. Enggak selamanya begitu. Yang model begini ini namanya setan terstruktur. Terorganisir. Iya, ada yang setannya itu setan non-job. Jadi kerjanya nyari job. Enggak jelas kerjanya, dia Gangguin siapa gitu. tayangan kemana-mana. Nggak ada Setan ini pemiliknya. enggak ada pemiliknya. Nah, ketika orang lalai, dia mengganggu. Karena non job tadi. Makanya kita mesti selalu ingat Allah supaya oke. kita dilindungi Allah. Kenapa kita baca ayat kursi? Ketika kita baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau direnungkan maknanya, keyakinan kita dalam hati kuat. Ketika keyakinan kita kuat, mental kita kuat, dan Allah kirimkan malaikat menjaga kita. Oke.